soal komunikasinya juga gue juga ngurusin gimana sih cara sosial media ini kita bisa naik atau enggak dengan cara yang organik gitu. Dan akhirnya tesis itu gue uji ke diri gue sendiri. Ini yang nggak pernah gue lakuin gitu. Ini dia kenapa belum? Orang-orang yang ngomong idealisme tapi perutnya kenyang. Ya betul. Tapi yang dia minta orang-orang yang perutnya aja masih lapar untuk bersikap sama dengan dia. Muncul di Om Ded nih, lebih naik lagi, lebih meledak lagi. Nah di situ saya udah muncul Om Ded juga nggak. Halo semua, lagi dengerin podcast Awal Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang guru stoik Gen Z kita. Enggak deh. Udah bareng Ferry Irwandi. halo. Saya senang sekali kedatangan, kayaknya udah banyak banget ya Bang, lo harus ngobrol sama Bang Ferry dan kayaknya lumayan dan akhirnya kejadian. Tapi gue sebetulnya itu kenapa gue pengen tahu dulu backgroundnya. Apa emang banyak konten-konten tentang, kan yang viral ada dua nih, tentang stoik dan judi ya. Yang stoik lah, judi kayaknya terlalu serius. Oke, Waktu itu apa? Waktu itu sebenarnya kan konten gue tuh humaniora lah, Ya. Sosial, ekonomi, politik. Nah, sebelum lanjut lagi, humaniora itu apa dulu coba? Ya lu Google. Hal-hal yang berhubungan dengan manusia lah. Ya, okay. Bahasa manusianya kayak gitulah. Konten gue semuanya itu soal sosial, ekonomi, bahkan politik ya. Beberapa bulan terakhir karena gue udah resign dari Kemenq, ya udah gue mulai tipis-tipis ngobrolin politik luar dan dalam. Cara gue ngonten itu kan, gue kan personal konten kreator, ya masih ngedit sendiri, bikin sendiri, tag sendiri dan segala macam. Jadi gue nggak punya schedule post, gue nggak punya jadwal atau segala macam. Jadi bisa sebulan gue nggak ada video sama sekali, dalam bulan ke depan tuh bisa 3 dan segala macam. Nah waktu itu gue lagi sibuk banget nih ceritanya. Karena ngurus resign juga ada, terus waktu yang stoicism itu karena persiapan G20. Nah kebetulan kan gue delegate Indonesia, salah satu delegate Indonesia di situ. Biasa aja sih, nggak cuk gitu Bang. Enggak. Kelihatan kalau ada isinya tuh kelihatan. Terus karena emang ya event gede ya, event besar banget. Ya udah, gue untuk riset, untuk bikin materi, untuk nulis itu kan butuh waktu gitu. Dan biasanya konten gue harus ada fundamentalnya lah untuk bikin. Dan gue share apa yang selama ini gue jalanin aja. Dan gue tahu itu kulit terluarnya banget gitu kan. Nggak mungkin gue bicara surat Seneca Muda, nggak mungkin gue nggak, itu tuh hal-hal yang harus kalau lu mau paham ya lu bacalah lebih dalam. Cuman gue cuma ngejelaskan implementasinya, pejawantahannya dalam kehidupan lu sehari-hari. Yang gue pikir ini akan membantu sekali semua lapisan masyarakat ya. Jadi ini bukan jadi konten eksklusif doang. Jadi orang-orang yang berasal dari middle income ke bawah, itu mereka juga paham gitu. Oh pemahamannya seperti ini dan caranya seperti ini. Jadi kan ngebagi antara aspek internalitas dan eksternalitas. Intinya gue cuma ngomong kayak gitu, dan bukan dalam konteks menggurui loh. Stoik adalah ini enggak. Ya gue menjalani kehidupan, belajar dari Aurelius, ya, kayak gini, dan ini yang terjadi dalam hidup gue. Dan selesai gue posting. Itu kontennya malam gue pikir, pagi gue syuting, sorenya gue posting. Jadi emang benar konten-konten santai, namanya Jurnal Paruh-Baya waktu itu. Terus posting kok naik terus ya view, kok naik terus ya. Naik, muncul di Om Ded nih, lebih naik lagi, lebih meledak lagi. Nah di situ saya udah muncul Om Ded juga nggak. Zaman tuh yang pilih orang ya, bukan orang yang pilih zaman. Seberapa keras dia mencoba. Gitu ya. Okay. Kalau gue merasa gitu. Oke. Berarti ada selektif secara berarti. Ya karena menurut gua lu tuh juga, gua melihat lu juga fenomena bener, karena tanpa mengenal gitu, melihat gini pasti tebakannya punya kayaknya latar pendidikan yang cukup tinggi gitu, kayaknya punya pekerjaan yang cukup serius, jenjang karirnya tinggi, dan kayaknya orang ini nggak niat jadi konten kreator gitu. Dan itu jarang gitu kan, ada orang yang kayak pengen jadi stand up comedian gitu, bangun talent management bahkan, waduh. Tidak jadi nomor 1 juga. Lu bayangin effort yang udah ditaruh dan tidak pernah kejadian tuh kan. Tapi ada orang yang tadi lu bilang kepikiran pagi, siang gue ini, sore gue publish, tiba-tiba iya. Dan gue sendiri waktu di momen itu sebenarnya kan
sangat-sangat memungkinkan sekali untuk dikapitalisasi ya. Ya. Kalau gue waktu itu under MLI pasti Wah iya udah langsung. Langsung gue bikin udah konten pokoknya plan. lu rubah nama lu di akta jadi very stoic gitu ya gitu. Langsung stoic. Gue memahami probisnya MLI gitu kan. Tapi Bang, saya tuh dulu punya background Kemenko. Apa itu? Apa itu? Uang ya. Kita akumulasi nilai tanpa batas. Tapi ya maksudnya menarik banget. Nah ini iya. Lu kena boleh cerita dikit nggak background profesional lu tuh apa sebetulnya? Gua gini, gua beberapa background pendidikan major gua kan ekonomi. Gua lulus STAN, gua masuk Kementerian Keuangan karena kan otomatis kan 10 tahun kerja di situ. Nah di Kemenq gua megang PR. Oke. PR itu bukan cuma konten tapi ini mengkomunikasikannya kayak gimana sih? Ya manajemen krisisnya gimana sih? PR handlingnya gimana sih, terus wording yang kita pilih itu apa, terus gini gimana dan segala macam. Jadi ya secara keilmuan, bahkan sampai S2 gue masih ekonomi. Gue ngambil magister manajemen sama MBA di Central Queensland University. Terus, ya. Cuman dalam praktikal ya emang di PR. Nah di PR, karena base-nya orang angka ya, ya kan lu ngitung output dan outcome, sesuatu yang bisa diukur aja kan. Karena gue bergeraknya di bidang kehumasan, bidang PR ini, gue harus mikir dong, gue harus punya pemahaman soal bagaimana sistem bekerja, algoritma bekerja, dan bagaimana ini bisa naik atau enggak. Gue harus bisa break the code loh. Jadi 8 tahun itu, selain soal komunikasinya, gue juga ngurusin gimana sih cara sosial media ini kita bisa naik atau enggak dengan cara yang organik gitu. Dan akhirnya tesis itu gue uji ke diri gue sendiri. Ini yang nggak pernah gue lakuin. Ini dia kenapa belum kemana-mana. Terus. Jadi gue uji ke diri gue sendiri karena waktu itu pandemi kan. Biasanya kan dulu tuh nempel Bu Sri Mulyani gitu. Karena nggak ada aktivitas, gue punya kamera. Oke, gue coba deh. Gue punya analisis ini. Gue kayaknya tahu nih retensi itu sweet spotnya berapa dan lu harus ngapain dan supply and demand konten itu berapa dan lu harus masuk ke sini. Ini lu tutup, lu masuk di sini gitu. Jadi tahun 2020 lu bilang lu bakal bahas makroekonomi di YouTube, orang bilang lu gila gitu. Gak akan pernah ada yang nonton. Terus gue bikin study lah, gue pelajari 6 channel waktu itu yang bahas konspirasi dan lain sebagainya. Gue menemui satu fakta nih, fakta yang lain, ternyata orang Indonesia segampang itu dibodohi, itu kita satu. Tapi ada fakta menarik satu lagi nih. Walaupun demikian mereka nggak salah karena minat mereka tinggi. Tapi supply-nya nggak ada. Nggak ada yang benar-benar bisa ngebahas, credit default swap tuh kayak gimana, masalah subprime mortgage tuh gimana, interest rate itu pengaruhnya pada ekonomi global gimana, nggak ada yang bahas secara proper. Mana kita itu artinya ini usaha dan doa gitu ya. Kalau nyicil rumah nggak tahu interest rate apa. Enggak, pokoknya lu percaya aja ilmu langit gitu kan. Itu kan hal-hal yang dihujat orang nggak ini? Terus enggak. Nah, itulah gue bahas dan akhirnya naik. Nah, perkara stoik ini tadi Bang. Ketika itu naik dan beberapa orang udah nawarin gue untuk bikin buku atau untuk ngebahas itu lebih lanjut. Langsung. Yang punya mental MLI bukan kalian doang ini. Terus gue mikir, gue mau stop di situ. Udah, satu konten. Pada akhirnya ada dampak baik dan negatif ya. Itu adalah konsekuensi. Aksi pasti ada konsekuensi dong. Itu gue nggak bisa kendaliin. Tapi apakah gue akan terus atau enggak, itu semuanya di gue. Dan karena lu nggak cari makan dari ketenaran. Itu problem. Berusaha terus ya dia. Kalau dia ada satu source makannya di situ, dia akan ke sana. Ke situ ya? Ya, tapi kan gue bahasa yang lebih gampang diterima orang aja lah Bang. Gue melihat ya fame bukan segalanya. Widih, value, yang penting value. Wah, luar biasa, value-nya itu. Luar biasa. Kalau nggak cari makan kesannya ada apa ini gitu. Iya. Tapi menurut lo apa yang datang lebih dulu? Pemikiran bahwa ya kemerdekaan berpikir yang lu punya atau ekonominya dulu? Jelas. Kemarin gue ngobrol ke orang. Gini, lu tuh nggak bisa, kita samakan dulu ya definisi idealisme sesuai dengan yang kesepakatan bersama yang orang-orang terima lah ya. Lu tuh nggak akan pernah bisa berbicara soal idealisme ke orang yang perutnya lapar saat perut lu kenyang. Nah mostly orang yang udah, tapi ketika perut lu kenyang, maka perjuangkanlah apapun bentuk ideal yang lu pikir gitu. Itu yang orang yang gua rasakan ya di sekeliling di masyarakat ini,
kita itu kebiasaan strawman fallacy, kita gagal memahami konstruksi berpikir. Akhirnya kita jangankan untuk mencari solusi atas satu masalah, mengidentifikasinya kita udah gagal gitu kan. Iya kan? Itu banyak loh di masyarakat kita. Kayak misal gue bahas judi online, kok ya lu sikat streamer, yang lain enggak. Iya. Karena nonton anak kecil. Apa gitu maksudnya. Terus kayak kemarin juga, ya lu cuma bahas kontennya doang, digas lah. Apa yang mau gue gas, gue ketok sama alat hukum kan? Hal-hal sesimpel itulah. Nah, ketika konteksnya kita bicara soal ekonomi dulu atau idea dulu, yang penting lu cukup dulu gitu. Dan lu nggak bisa, misalnya lu maksain orang, makanya gue nggak pernah yang ngata-ngatain konten kreator, youtuber atau orang yang mulainya dengan konten yang dianggap tidak berkualitas, karena kualitas itu sesuatu yang subjektif sekali ya. Untuk bikin konten kayak gitu ya karena apa? Karena memang pemenuhan kebutuhan dulu dong. Iya, betul. Betul. Dan ketika kebutuhan mereka udah penuh dan peluang mereka untuk melakukan hal baik lebih banyak, tapi nggak mereka ambil, mungkin lu bisa nggak masuk di situ. Selama itu jangan. Makanya gue kesel orang-orang yang ngomong idealisme, tapi perutnya kenyang. Ya, betul. Tapi yang dia minta orang-orang yang perutnya aja masih lapar untuk bersikap sama dengan dia. Ya, betul. Nah, tapi ketika lu udah cukup nih, ya apalagi yang lu mau gitu. Ya. Kalau lu emang pikir lu bisa berdampak lebih baik buat masyarakat, kalaupun nggak itu pilihan lu. Kalaupun lu nggak bisa jadi orang baik, jangan jadi orang jahat. Luar biasa. Ya nggak? Ya. Umur berapa? Ya gitu. Kepahitan hidup kayaknya banyak ya. Gitu. Banyak sekali. Realitas lah. Realitas kan seperti itu. Tapi gue penasaran juga, maksudnya apa kan katanya jadi Kemenku kan nggak 100% konten kreator dong. Iya. Jadi kayaknya making konten nih bentuk idealisme aja lah, aktualisasi diri lah ya. Gue mikir gini. Belum bisa ada kayak ada Oza sponsor beli parfum. Oh, sangat bisa. Oh, bisa terbuka. Ternyata bisa juga. Bisa gua. Oza kalau mau tap in ke saya loh. Halo Oza. Jadi Ara tidak setuju. Sebenarnya kita butuh pembuktian. Wah, ada kandidat yang tepat nih. Tapi aman gak nih? Aman, gak ada yang